لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir terus berkumandang menggetarkan jagat raya ini. Walaupun sebagian besar umat Islam melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing atau di lapangan dengan prokes yang ketat, Allah yang maha besar, tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, karena hanya Dia yang maha besar. Semuanya kecil di hadapan Allah. Maka sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, termasuk wabah COVID-19 ini, yang melanda seluruh belahan dunia, tidak ada artinya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang ada di langit dan bumi, termasuk jasad renik yang bernama virus corona ini, bertasbih kepadanya. Allahu akbar walillahil hamd. Karena itulah, mari di hari raya ini kita hiasi lisan-lisan kita dengan takbir, dengan tahmid, tasbih dan tahlil hingga menggetarkan jiwa kita untuk selalu tunduk dan patuh kepadanya. Karena setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita sungguhnya untuk mengingatkan agar kita kembali kepadanya dan untuk selalu berharap dan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Mari kita doakan kerabat kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan para ulama yang telah dahulu wafat berpulang ke rahmatullah, baik karena wabah COVID-19 ini atau karena sebab yang lainnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka di alam kuburnya. Semoga kematian mereka menjadi pengingat untuk kita semua, karena semuanya kita akan menghadap kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, dan berbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah menyerukan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pun dianjurkan untuk diserahkan ke rumah pemotongan hewan. Atau kalaupun terpaksa dilakukan di lapangan masjid, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Sebagai apa? Sebagai ikhtiar kita untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Karena lonjakan kasus positif COVID-19 ini terus meningkat. Sementara ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis begitu terbatas. Maka sebagai wujud kepedulian, marilah kita jaga kesehatan kita. Salah satunya dengan menjaga pola hidup sehat dan mengikuti 5M,
yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial kita. Selain berikhtiar maksimal, yang terpenting bagi orang-orang yang beriman adalah tidak pernah melupakan untuk berzikir di pagi hari dan sore hari, seraya memohon penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa seorang mukmin yang kuat, yang sehat, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam hadis ini bisa dimaknai kuat fisiknya dan daya tahan tubuhnya. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW pun mengajari kita untuk mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap pagi sebagai penangkal racun dan sihir. Inilah salah satu contoh sunnah Nabi untuk membentengi diri dari berbagai penyakit dan upaya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Seiring dengan perkembangan ilmu pengobatan modern ini, saat ini kita mengenal berbagai vitamin untuk menguatkan kesehatan tubuh kita, untuk menambah imunitas tubuh terhadap serangan virus, salah satunya dengan vaksin. Ilmu vaksin atau vaksinologi sudah berkembang pesat selama 2 abad ini. Dan selama 2 abad itu, beragam jenis vaksin sudah banyak ditemukan sebagai bagian dari eksplorasi manusia untuk mengungkap ayat-ayat Allah Ta'ala yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Edward Jenner disebut sebagai bapak penemu vaksin pada tahun 1796 dengan menemukan vaksin cacar. Saat itu dunia tengah digemparkan dengan virus smallpox atau cacar tanah yang wabahnya telah menewaskan lebih dari 400.000 orang setiap tahun. Namun jika kita kembali membuka sejarah ilmu kedokteran, sesungguhnya jauh sebelum itu pada abad ke-9 Masehi, seorang ilmuwan muslim, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, telah merintis penelitian tentang penyakit cacar dan campak seperti dalam kitabnya Al-Judari wal Hasbah. Pengembangan obat untuk penyakit ini pun terus berkembang hingga era Turki Utsmani. Sejarawan Alison Bashford dalam bukunya Imperial Hygiene pada tahun 2004 yang terbit itu menyatakan bahwa vaksinasi dimulai dengan preseden sebuah proses bernama inokulasi, yaitu praktik mencampurkan material penyakit kepada orang yang masih sehat agar terjadi kekebalan. Inokulasi cacar yang dipraktikkan oleh dokter-dokter di masa Turki Utsmani di wilayah Kesultanan Ottoman terhadap Lady Mary Montaigu, istri Duta Besar Inggris untuk Istanbul ini, dikenalkan ke Inggris dan negara-negara Eropa pada tahun 1700-an. Teknik inilah yang nanti dikembangkan oleh ilmuwan Inggris Edward Jenner pada tahun 1796 dengan praktik inokulasi cacar sapi hingga berhasil lebih efektif, hingga kita sekarang mengenalnya dengan istilah vaksin. Ketika vaksin diperkenalkan pertama kali di masyarakat barat, menimbulkan banyak penentangan karena dianggap akan memperparah penularan penyakit. Namun, protes terhadap vaksin mereda seiring dengan data yang berhasil membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan angka kematian. Misalnya, ketika terjadi wabah cacar, program vaksinasi terhadap tentara Prancis tidak berhasil, sehingga menimbulkan korban kematian 23.000 orang. Sementara tentara Prusia yang program vaksinasinya lebih baik, hanya kehilangan 500 prajurit. Vaksin campak yang diperkenalkan pada tahun 1960-an juga membuktikan penurunan angka kematian. Padahal sebelumnya setiap tahun sekitar 2,6 juta orang meninggal dunia karena penyakit campak. Inilah salah satu bukti vaksinasi memberi banyak manfaatnya untuk mencegah penularan penyakit dan melawan infeksi yang mematikan. Keberhasilan program vaksinasi tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan para tokoh dan para ulama untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya vaksin untuk menanggulangi wabah penyakit, termasuk wabah COVID-19 yang saat ini tengah melanda kita semua. Sebagian masyarakat kita yang tidak percaya dengan vaksin harus dihadapi dengan menunjukkan berbagai bukti ilmiah tentang keampuhan vaksin dan bukan sekedar propaganda pemerintah semata-mata. Bahkan, hemat saya, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia harusnya terdepan mengembangkan industri vaksin ini dan jangan hanya menjadi konsumen atau importir produsen vaksin dunia.
Termasuk juga Ormas Muhammadiyah. Dengan potensi besarnya juga dituntut untuk berkiprah membangun industri strategis seperti oksigen dan farmasi agar gerakan Islam berkemajuan itu menjadi rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam sesungguhnya umat yang peduli dengan kesehatan dirinya dan lingkungannya. Syariat kurban yang merupakan jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekedar bentuk penghambaan kepada Allah, tapi juga memiliki dimensi lainnya, seperti dimensi sosial yaitu berbagi dengan seksama. Dimensi ekonomi dengan menggairahkan industri peternakan, juga berdimensi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat muslim. Sebab masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap daging adalah makanan yang mahal dan jarang dikonsumsi. Pola makan yang sehat juga bersumber dari makanan yang halal dan thayyib, adalah merupakan ajaran agama kita. Sebagaimana perintah Allah kepada umat manusia, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Halal itu berkaitan dengan keberkahan, sedangkan thayyib itu bisa bermakna gizi yang seimbang. Imunitas tubuh kita bisa dijaga dan ditingkatkan dengan menjalankan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi gizi yang seimbang, berolahraga, sehingga terhindar dari stres. Pola hidup Rasulullah SAW wajib kita tiru. Misalnya pola aktivitas, pola tidur, hingga pola makannya Nabi. Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu makan dalam 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa perut itu hendaknya diisi dengan 1/3 makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Terbukti secara ilmiah, perut adalah salah satu sumber penyakit terbesar. Karena itu orang yang makan selalu kekenyangan beresiko timbulnya berbagai penyakit. Allah Ta'ala berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Makanlah dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Karena itulah, Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, ada syariat puasa dalam ajaran Islam. Baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah, yang secara ilmiah puasa itu ternyata bermanfaat untuk regenerasi sel dalam tubuh kita, memberikan kebugaran dan ketenangan jiwa. Maka setiap hari raya umat Islam diawali dengan puasa. Idul Fitri diawali dengan puasa Ramadan. Idul Adha diawali dengan puasa Arafah. Bahkan berpuasa yang dimulai pada awal hingga 9 Zulhijjah adalah termasuk ibadah yang utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, tidak pula jihad? Maka Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad fisabilillah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu kemudian tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Dawud. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Hasil riset Indonesia Development and Islamic Studies menunjukkan bahwa potensi kurban mencapai 28,4 triliun rupiah, angka yang sangat besar. Kelompok menengah umat Islam di Indonesia diperkirakan mencapai 49,4 juta jiwa, dengan 12,7 juta keluarga muslim yang sejahtera. Kalau diasumsikan tingkat ketaatan agamanya sekitar 27,5%, maka diperkirakan tidak kurang dari 3,5 juta keluarga di Indonesia ini yang beragama Islam setidaknya melaksanakan ibadah kurban. Tapi itu angka tahun 2019. Lalu bagaimana dengan potensi ekonomi kurban pada tahun 2020 dan 2021 di masa pandemik COVID-19 ini? Menurut lembaga riset ini,
potensi nilai ekonomi kurban terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 diprediksi sebesar 18,2 triliun yang berasal dari 2,2 juta orang yang berkurban. Proyeksi ini pun turun dari tahun lalu yang diperkirakan mencapai 20,5 triliun rupiah dari sekitar 2,3 juta orang yang berkurban. Penurunan seiring dengan bertambahnya angka kemiskinan. Penurunan yang seiring dengan angka yang bertambah kemiskinan itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi ujian bagi kita. Karena ada dampak dari COVID-19 ini. Namun Allah telah memberi isyarat untuk mencapai kemakmuran yang disebut oleh Al-Quran dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beriman dan bertakwa adalah kunci utama untuk keluar dari krisis multidimensi ini. Baik krisis kesehatan, krisis ekonomi maupun krisis akhlak. Allah Ta'ala telah memberikan solusinya. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak mau mengikuti dan menerapkannya. Iman dan takwa bukanlah sekedar kita berdiam diri sibuk beribadah di bilik-bilik rumah kita atau masjid-masjid kita tanpa melakukan upaya yang konkret untuk menata kehidupan yang lebih baik. Karena sesuai dengan sunnatullah, kita harus berusaha secara maksimal walaupun keputusan akhir ada di tangan Allah, karena Dialah yang Maha Kuasa dan yang Maha Mengatur. Musibah COVID-19 ini adalah kehendak Allah Ta'ala sesuai dengan takdir yang ditetapkannya dalam fikih kebencanaan yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tahun 2015. Musibah itu tidak selalu berkonotasi azab atau kemurkaan Allah terhadap manusia. Sebab di dalam Al-Quran, musibah digambarkan dan dikonsepkan dengan beragam cara yang berbeda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156, Allah menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit gembira, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sungguh kami ini adalah milik Allah dan kami pasti akan kembali kepadanya. Musibah yang baik berasal dari Allah, sedangkan musibah yang buruk merupakan hasil dari perbuatan manusia sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 79. Musibah seperti wabah COVID-19 ini menimpa siapa saja, baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Namun bagi orang-orang yang beriman, semua musibah yang terjadi adalah ujian untuk memperkokoh keimanan kita. Selalu ada hikmah di balik musibah ini, karena keyakinan terhadap rahmat-Nya untuk alam semesta. Mari kita tadabburi. Secara global, memang ekonomi terpuruk dan banyak bisnis yang ambruk. Namun ada beberapa bidang usaha yang justru meraup untung besar di masa pandemi ini, seperti telekomunikasi, internet, marketplace, farmasi, herbal, dan lain-lain. Contoh lainnya, udara kita makin bersih karena polusi menurun drastis. Bumi untuk sementara beristirahat dari polusi kendaraan bermotor karena mobilitas sosial dibatasi dan banyak orang bekerja dari rumah masing-masing. Virus adalah ciptaan Allah. Sebagaimana makhluk-makhluk lainnya, mereka tunduk pada ketentuan Allah pemilik alam semesta ini. Tidak ada yang mengetahui pasti kapan wabah ini berakhir. Tapi karena wabah merupakan kehendak Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali dan memasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Wabah COVID-19
bisa dianggap sebagai siksaan atau teguran bagi orang-orang yang selama ini mendustakan ayat-ayat Allah. Namun wabah ini pun bisa dianggap rahmat buat orang-orang yang beriman. Karena menurut para ulama, wabah COVID yang disamakan dengan ta'un yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW, bagi yang meninggal karena wabah itu mendapatkan pahala syahid. Dalam perjalanan sejarah dunia, wabah terus terjadi dalam rentang waktu tertentu. Tentu ada rahasia dan hikmah Allah dengan menurunkan wabah di muka bumi ini. Maka Syed Hussein Nasr, seorang profesor studi Islam dari Georgetown University, Amerika Serikat, meyakini bahwa tragedi wabah COVID-19 ini akan segera berakhir. Jumlah kematian yang besar akan menjadi kesempatan untuk kebangkitan spiritual, setidaknya bagi mereka yang cukup cerdas untuk memahaminya. Terbukti, selama pandemi COVID-19, banyak orang akhirnya mencari makna melalui jalan agama, seperti survei yang dilakukan Janet Benson dari University of Copenhagen terhadap 95 negara dengan menggunakan data harian pencarian kata doa di Google Search. Maka di akhir Maret 2020 menunjukkan angka tertinggi bahwa lebih dari separuh penduduk bumi telah melakukan doa agar wabah COVID-19 segera mereda. Wabah menjadi momen untuk berefleksi lebih mendalam sehingga menemukan pemaknaan-pemaknaan baru. Maka di saat situasi PPKM darurat ini, kita dituntut untuk melakukan pencerahan spiritual dan mentransformasikan rasa takut menjadi energi positif dan membangun seluruh kesadaran baru kembali menjadi manusia yang menjalankan fungsi luhur sebagai khalifah Allah di muka bumi, terutama di momen Idul Kurban ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Khatib kembali mewasiatkan untuk diri sendiri dan jamaah semua untuk kembali meneladani jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi. Pengorbanannya yang diabadikan dalam syariat ibadah kurban sungguhnya untuk memperkokoh keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Kisah penyembelihan Ismail bukan sekedar kisah masa lalu, tapi memiliki relevansi dan pemaknaan di masa kini. Kesabaran dan ketawakalan Ismail mengikuti perintah sang ayah untuk menyembelihnya, sungguhnya karena keimanannya kepada Allah. Hingga ia pun berkata kepada Ibrahim, sebagaimana dia berikan dalam Al-Quran, Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu itu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ujian yang maha berat ini berhasil dilalui oleh Nabi Ibrahim bersama sang putra Ismail. Sehingga Allah memberikan jalan keluar dengan mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim." Sungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Demikian surat As-Saffat ayat 106-107. Pengorbanan kita di hari raya Idul Adha ini menjadi bukti pengabdian kita sebagaimana Nabi Ibrahim, sehingga kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganti semua ujian-ujian yang kita hadapi, termasuk ujian wabah COVID-19 ini, dengan kehidupan yang lebih baik dan pahala yang besar di akhirat kelak. Sebab semua kesabaran dan tawakal kita insya Allah akan berbuah kebaikan, tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat. Semua kesulitan hidup ini hanya bisa dihadapi dengan sikap bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar dan memberi rizki yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sungguhnya Allah
telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Akhirnya, masyarul muslimin dirahmati Allah, mari kita akhiri ibadah salat Idul Adha pada hari ini dengan kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم لن تبور يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.